Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah jika semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapak meminta ketua kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Alhamdulillah. Selanjutnya, Bapak akan mengecek kehadiran kalian masing-masing. Adakah di kelas ini yang tidak masuk atau tidak hadir? Tidak ada? Baik, jika tidak ada, Bapak anggap kalian semua siap untuk mengikuti proses pembelajaran hari ini. Baik. Nah, teman-teman, silahkan kalian buka bab selanjutnya materi tentang masa kemerdekaan Indonesia. Sudah? Baik. Nah, di bagian awal bab tersebut ada foto yang berwarna hitam putih. Adakah di antara kalian yang tahu siapa sosok yang ada dalam foto hitam putih tersebut? Ya, Reza, silahkan. Betul sekali, itu adalah foto presiden pertama kita yaitu Bapak Soekarno. Nah, adakah di antara kalian yang bisa menjelaskan beliau dalam foto tersebut itu sedang ngapain? Ya, Devi? Benar sekali. Jadi foto tersebut adalah foto ketika Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, berbicara tentang kemerdekaan Indonesia, kita semua tahu bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia didapatkan bukan dalam waktu yang singkat atau dengan cara yang instan, melainkan melalui proses yang sangat panjang. Kita bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda selama 360 tahun dan dijajah oleh Jepang selama 3,5 tahun. Selama masa tersebut banyak sekali berbagai tindak kekerasan dan penyiksaan yang dilakukan oleh para penjajah tersebut terhadap bangsa Indonesia. Namun perjuangan bangsa Indonesia pada sebelum tahun 1928, perjuangan bangsa Indonesia itu masih sendiri-sendiri. Misalkan di Kalimantan ada Pangeran Antasari, di Sumatera ada Imam Bonjol. Nah, bangsa Indonesia itu baru menyadari pentingnya persatuan ketika momennya itu ketika peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Adakah yang tahu apa isi Sumpah Pemuda? Silahkan, Reza lagi nih dari tadi. Yang lain, Bapak minta Dimas. Iya, benar sekali. Jadi isi dari Sumpah Pemuda adalah kami bangsa pemuda Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, bertanah air satu tanah air Indonesia, dan berbahasa satu bahasa Indonesia. Pada peristiwa Sumpah Pemuda tersebut, bangsa Indonesia, khususnya para pemuda itu dari berbagai suku, bangsa, agama, ras yang ada di Indonesia itu bersatu mengikrarkan bahwa mereka adalah bangsa Indonesia. Semenjak saat itu dimulailah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah dengan persatuan, tidak lagi tercerai-berai seperti sebelumnya. Nah, namun pada pertemuan hari ini Bapak hanya memfokuskan pembahasan kita pada 5 submateri, yaitu yang pertama adalah persiapan kemerdekaan Indonesia, peristiwa-peristiwa seputar kemerdekaan Indonesia, tokoh-tokoh yang berperan dalam kemerdekaan Indonesia, dan perumusan teks proklamasi, dan terakhir adalah sambutan rakyat Indonesia terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini adalah Bapak berharap dari pembelajaran hari ini kalian dapat mengetahui tentang apa saja persiapan bangsa Indonesia dalam menyambut kemerdekaan, terus peristiwa apa saja yang terjadi seputar kemerdekaan Indonesia,
siapa saja tokoh yang terlibat dalam proses kemerdekaan Indonesia, bagaimana kronologi perumusan teks proklamasi, dan terakhir adalah bagaimana sambutan rakyat Indonesia terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Untuk meningkatkan pemahaman kalian dan meningkatkan daya nalar kritis kalian, Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok diskusi. Nanti masing-masing kelompok akan mendapatkan materi yang berbeda-beda. Dan di akhir Bapak akan menunjuk perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, tidak usah lama-lama, silakan dari sebelah kanan Bapak ada Dimas, silakan berhitung dari 1 sampai 5 ya. Baik, selesai. Nah, jika sudah selesai, silakan kalian membentuk kelompok dan kelompok 1 kalian mendapatkan materi tentang persiapan kemerdekaan Indonesia. Kelompok 2 kalian akan membahas tentang peristiwa seputar kemerdekaan Indonesia. Kelompok 3 membahas siapa saja tokoh-tokoh yang terlibat dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kelompok 4 kalian membahas tentang perumusan teks proklamasi, dan kelompok 5 membahas tentang sambutan rakyat terhadap peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Baik. Nah, kalian akan Bapak beri waktu sekitar 30 menit untuk berdiskusi. Silakan gunakan waktu yang ada sebaik-baiknya, dan kalian boleh satu kelompok itu boleh menggunakan satu handphone untuk searching berbagai informasi tentang materi yang kalian diskusikan bersama kelompoknya. Tapi HP-nya jangan disalahgunakan untuk bermain game ya. Hanya untuk mencari sumber-sumber informasi seputar materi yang kalian diskusikan. Silakan berdiskusi. Baik, teman-teman, waktu diskusi kalian sudah selesai. Selanjutnya Bapak akan meminta atau Bapak akan menunjuk perwakilan kelompok kalian, atau kalian yang ingin mengajukan diri sebagai perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, kelompok 1. Ya, silakan. Baik. Bagus sekali kelompok 1. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya, kelompok 2, persilahkan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Baik. Bagus sekali kelompok 2. Selanjutnya, kelompok 3 langsung saja. Terima kasih kelompok 3 atas paparan hasil diskusinya. Selanjutnya adalah kelompok 4. Persilahkan. Baik, terima kasih kelompok 4 atas presentasi hasil diskusinya. Dan terakhir kelompok 5. Kelompok 5 diwakili oleh Dimas ya. Silakan Dimas. Baik, bagus sekali Dimas. Nah, masing-masing dari kelompok kalian sudah melapor. Nah, masing-masing dari kelompok kalian sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya Bapak akan membuka sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya kepada kelompok lain, dipersilahkan. Ya, silahkan dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok berapa? Ingin bertanya kepada kelompok 2 ya. Silahkan pertanyaannya. Baik, silahkan kelompok 2 untuk menanggapi pertanyaan dari kelompok 1 ya. Tentang siapa tokoh yang mengetik teks proklamasi.
Ya, benar sekali kelompok 2. Terima kasih atas jawabannya. Jadi benar sekali bahwa yang mengetik teks proklamasi adalah Sultan Syahrir. Nah, adakah kelompok lain yang ingin bertanya? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, maka sesi tanya jawab ini akan Bapak akhiri, akan Bapak tutup. Nah, teman-teman, silakan kalian rapikan kembali meja dan kursinya dan kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Baik, jika semuanya sudah rapi, kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Nah, dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno membentuk Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disebut dengan BPUPKI pada 1 Maret 1945. Kemudian dibentuk pula Panitia Perancang Undang-Undang 1945 pada tanggal 14 Juli 1945 yang diketuai lagi oleh Presiden Soekarno. Panitia Perancang Undang-Undang ini melaporkan hasil kerja panitia, yaitu ada yang masih ingat apa saja 3 hasil kerja dari Panitia Perancang Undang-Undang Dasar ini? Iya, silahkan Dava. Benar sekali, jadi ada 3 poin yang diajukan oleh Panitia Perancang Undang-Undang Dasar ini. Yang pertama adalah pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian setelah tugas dari BPUPKI dan perancang undang-undang ini selesai, kemudian kemudian mereka ini dibubarkan dan dibentuk lagi suatu badan yang namanya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Nah, kemudian tokoh-tokoh yang terlibat dalam persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia ini ada banyak sekali tokoh, namun yang paling terkenal ada yang namanya Panitia 9. Adakah yang bisa menyebutkan siapa saja yang termasuk dalam Panitia 9? Ya, silahkan, Rizky. Benar sekali. Ya, benar sekali apa yang disebutkan Rizky tadi, diantaranya yaitu Presiden Soekarno, Muhammad Hatta, Mr. A. Maramis, dan lain sebagainya. Yang tadi juga udah dijelaskan ya sama kelompok 2. Kemudian peristiwa yang terjadi seputar kemerdekaan, seputar proklamasi kemerdekaan Indonesia, diantaranya yaitu peristiwa Rengas Dengklok, yaitu peristiwa ketika para pemuda menculik Presiden Soekarno. Tujuan mereka adalah agar Presiden Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian dalam kronologi perumusan teks proklamasi, yang pertama adalah pada malam hari 16 Agustus 1945 sekitar pukul 20, Presiden Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta ke rumah Laksamana Maeda. Nah, di rumah Laksamana Maeda inilah teks proklamasi itu dibuat dan diketik. Kemudian pada pagi harinya, yaitu tanggal 17 Agustus 1945, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, dibacakanlah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan semenjak saat itu Indonesia menyatakan diri merdeka dari penjajah. Kemudian sambutan rakyat Indonesia sangat positif menanggapi proklamasi kemerdekaan Indonesia ini. Melalui surat kabar dan radio disiarkanlah berita tentang kemerdekaan Indonesia ke berbagai daerah dan berbagai pelosok Indonesia. Jadi itu tadi kesimpulan dari pembahasan kita hari ini. Selanjutnya sebagai evaluasi Bapak akan memberikan kalian beberapa soal yang harus dikerjakan. Ada sebentar ya. Silahkan kalian buka halaman terakhir dari bab masa kemerdekaan Indonesia. Di situ ada soal uraian. Nah, silahkan kalian kerjakan soal tersebut. Bapak kasih waktu sekitar 20 menit ya. Dan kalau sudah selesai,
silahkan kalian kumpulkan ke depan. Ya, waktu mengerjakan telah selesai, silahkan kumpulkan tugasnya ke depan. Terima kasih atas partisipasinya dalam pembelajaran hari ini. Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Jangan lupa kalian untuk selalu belajar dan mengulangi pelajaran yang telah diajarkan di sekolah agar pemahaman kalian semakin bertambah dan ilmu kalian semakin bertambah pula. Bapak akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.